Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Inesida Angelina NPM 2101010048. 2. Siska Yogi Septiana NPM 2101010063. 3. Robiatul Adawiyah NPM 2101010066. 4. Aureta Diva Nurwerasari NPM 2101010070. 5. Bimo Seno Aji NPM 2101010068. Berikut soal kasus kelompok 2. Herdi Pambudi gemar mendengarkan berbagai jenis musik dalam memiliki koleksi beberapa album dangdut yang tak terhingga banyaknya. Setelah bertahun-tahun memperoleh penghargaan di wilayah Temanggung dalam hal permusikan dangdut, dalam beberapa bulan terakhir, Herdi bekerja sebagai teknisi sound di acara perkawinan. Setelah itu, Herdi juga tampil di beberapa pesta temannya sebagai teknik sound. Pada tanggal 2 Mei 2010, Herdi mendirikan sebuah perusahaan persewaan sound system dengan nama Horeg Sound System, menggunakan koleksi album dangdutnya. Herdi bekerja sebagai teknisi sound system untuk acara pernikahan, pesta ulang tahun, dan acara lainnya dengan mendapatkan gaji. Sebelum bulan Mei, Herdi melakukan transaksi sebagai berikut ini. Tanggal 1 Mei membuka rekening atas nama Horeg Sound System dengan setoran awal 40 juta. Tanggal 2 menerima 3 juta atas jasa menjadi teknisi sound system. Tanggal 3 menyetujui ikut membayar biaya utilitas sebesar 1 juta untuk sewa tempat. Tanggal 4 membeli bahan habis pakai di toko Maju Jaya sebesar 500.000. Tanggal 6 membayar 2 juta ke pemilik baliho untuk mengiklankan sound system. Tanggal 9 membayar 800.000 untuk menyewa peralatan kabel. Tanggal 12 membayar 500.000 atau beban musik ke Roket atas berbagai rekaman. Tanggal 13 membayar utang ke toko Maju Jaya 200.000. Tanggal 17 menerima honor 3 juta dari acara pernikahan. Tanggal 23 bekerja sebagai teknisi sound system untuk acara kesenian. Pemilik acara bersedia untuk membayar 500.000 pada tanggal 1 Juni. Menerima 300.000 dari tetangga atas jasa sewa sound system pada acara hitanan. Tanggal 28 membayar 350.000 atau beban musik ke Unik Musik atas rekaman. Tanggal 30 membayar Maju Jaya 500.000 untuk gaji teknisi yang menjadi bagian Horeg Sound System. Tanggal 30 kedua menerima 2 juta atas sewa sound system di acara dangdut. Tanggal 30 ketiga menarik tunai 500.000 dari Horeg Sound System untuk keperluan pribadi. Instruksi 1. Buatlah jurnal transaksi dalam jurnal 2 kolom. 2. Posting jurnal ke dalam buku besar. Tampilkan saldo akhir bulan dan dalam kolom saldo yang benar setelah selesai melakukan posting jurnal. 3. Siapkan daftar saldo yang belum disesuaikan per 30 Mei. Pada tanggal 1 Mei, Herdi membuka rekening bank sebesar 40 juta, sehingga saldo 40 juta di debit. Tanggal 2 Mei, Herdi menerima 3 juta atas jasa menjadi teknisi sound system, berarti kas bertambah 3 juta pada debit, sehingga saldo menjadi 43 juta di debit. Tanggal 3 Mei, Herdi membayar biaya utilitas sebesar 1 juta untuk sewa tempat, berarti kas berkurang 1 juta pada kredit, sehingga saldo menjadi 42 juta di debit. Tanggal 4 Mei, Herdi membeli bahan habis pakai sebesar 500.000, berarti kas berkurang 500 pada kredit, sehingga saldo menjadi 41.500.000 di debit. Tanggal 6 Mei, Herdi membayar iklan sound system sebesar 2 juta, berarti kas berkurang 2 juta pada kredit,
sehingga saldo menjadi 39.500.000 di debit. Tanggal 9 Mei, Herdi membayar 800.000 untuk menyewa peralatan kabel. Berarti kas berkurang 800.000 pada kredit, sehingga saldo menjadi 38.700.000 di debit. Tanggal 12 Mei, Herdi membayar beban musik sebesar 500.000 ke Roket, berarti kas berkurang 500.000 pada kredit sehingga saldo menjadi 38.200.000 di debit. Tanggal 13 Mei, Herdi membayar hutang sebesar 200.000, berarti kas bertambah 200.000 pada kredit, sehingga saldo menjadi 38 juta di debit. Tanggal 17 Mei, Herdi menerima hampir sebesar 3 juta dari acara pernikahan, berarti kas bertambah 3 juta pada debit, sehingga saldo menjadi 41 juta di debit. Tanggal 26 Mei, Herdi menerima 300.000 atas jasa sewa sound system, berarti kas bertambah 300.000 pada debit, sehingga saldo menjadi 41.300.000 di debit. Tanggal 28 Mei, Herdi membayar 350.000 ke unit musik, berarti berkurang 350.000 pada kredit, sehingga saldo menjadi 40.950.000 di debit. Tanggal 30 Mei, Herdi membayar gaji teknisi sebesar 500.000, berarti kas berkurang 500.000 pada kredit, sehingga saldo menjadi 40.450.000 di debit. Tanggal 30 Mei, Herdi menerima 2 juta atas sewa sound system, berarti kas bertambah 2 juta pada debit, sehingga saldo menjadi 42.450.000 di debit. Tanggal 30 Mei, Herdi menarik tunai sebesar 500.000 untuk keperluan pribadi, berarti kas berkurang 500.000 pada kredit, sehingga saldo menjadi 41.950.000 di debit. Pada tanggal 4 Mei, Herdi membeli bahan habis pakai sebesar 500.000 di debit, maka saldo menjadi 500 di debit. Tanggal 23, meminjami pemilik acara, yaitu sebesar 500 di debit, maka saldo bertambah di debit sebesar 500.000. Tanggal 13 Mei, membayar utang sebesar 200.000 di debit, maka saldo menjadi 200.000 di debit. Pada tanggal 1 Mei, Herdi membuka rekening bank dengan setoran Rp 40 juta di kredit, maka saldo menjadi 40 juta di kredit. Pada tanggal 30 Mei ketiga, Herdi menarik tunai 500.000 di debit, maka saldo menjadi 500.000 di debit. Tanggal 17 Mei, menerima honor senilai 3 juta dari acara pernikahan. Kredit bertambah 3 juta, maka saldo menjadi 3 juta. Tanggal 23 menerima jasa senilai 500.000 di kredit, maka saldo menjadi 3.500.000 di kredit. Tanggal 26 menerima 300.000 atas jasa sewa sound system, maka kredit bertambah 3 juta, sehingga saldo menjadi 6.500.000. Tanggal 30 Mei, menerima pendapatan senilai 2 juta, maka kredit bertambah 2 juta, sehingga saldo menjadi 6.700.000 di kredit. Tanggal 9 Mei, membayar sewa senilai 800.000 di debit, maka saldo menjadi 800.000 di debit. Pada tanggal 30 pertama, membayar gaji teknisi senilai 500.000 di debit, maka saldo menjadi 500.000 di debit.
Tanggal 6 Mei membayar iklan senilai 2 juta di debit, maka saldo menjadi 2 juta di debit. Tanggal 12 membayar beban musik ke Roket senilai 500.000 di debit, maka saldo menjadi 500.000 di debit. Tanggal 28 membayar beban musik senilai 350.000 ke Unik Musik, maka 350 di debit, saldo menjadi 850 di debit. Ini adalah neraca saldo dari Horek Sound System. Kas ada di saldo debit 41.950.000, piutang usaha ada di saldo debit 500.000, bahan habis pakai ada di saldo debit 500.000, utang usaha ada di saldo debit 200.000, modal Horek Sound System ada di saldo kredit 40 juta, Privo Horek Sound System ada di saldo debit 500.000, pendapatan honor ada di saldo kredit 8.800.000, beban sewa tempat ada di saldo debit 1 juta, beban iklan ada di saldo debit 2 juta, beban sewa peralatan ada di saldo debit 800.000, beban musik ada di saldo debit 850, beban gaji teknisi ada di saldo debit 500.000. Total dari saldo debit adalah 48.800.000. Total saldo kredit juga sama, 48.800.000. Maka keduanya adalah balance. Soal kelompok 3, Ines Dinda Amalia adalah pemilik usaha PT Berkah Abadi yang menawarkan jasa sablon kaos untuk klien dan perusahaan. Setelah 1 bulan operasi dari bisnisnya, terjadi transaksi yang muncul selama bulan April. Tanggal 1 April membuka rekening bank atas nama Ines Dinda Amalia dengan setoran awal Rp 50 juta. Tanggal 3 April menerima 4 juta atas jasa menjadi teknisi tukang sablon. Tanggal 5 April menyetujui ikut membayar biaya utilitas sebesar 2 juta. Tanggal 6 April membeli bahan habis pakai di toko Maju Jaya sebesar 600.000. Tanggal 9 April membayar 3 juta ke Instagram untuk mengiklankan jasa sablon yang dimiliki. Tanggal 11 April membayar 900.000 untuk menyewa peralatan sablon. Tanggal 14 April membayar 600.000 untuk pembelian tinta sebagai barang habis pakai. Tanggal 15 April membayar utang ke toko Jaya Manunggal senilai 300.000. Tanggal 19 April menerima 4 juta dari hasil jasa sablon kaos. Tanggal 22 April bekerja sebagai sablon kaos satuan siap jadi untuk acara kompetisi game. Pemilik acara bersedia membayar 600. Tanggal 26 April. Tanggal 25 April menerima 400.000 dari tetangga atas jasa percetakan sablon pada acara kopdar motor. Tanggal 30 April membayar 600.000 untuk gaji karyawan PT Berkah Abadi. Tanggal 30 April Ines menarik tunai 700.000 dari PT Berkah Abadi untuk keperluan pribadi. Pada tanggal 1 April, Ines Dinda membuka rekening bank dengan setoran awal 50 juta di debit, maka saldo 50 juta di debit. Tanggal 3 April menerima 4 juta atas jasa menjadi teknisi tukang sablon, maka kas bertambah di debit sehingga saldo menjadi 54 juta. Pada tanggal 5 menyetujui ikut membayar biaya utilitas sebesar 2 juta, maka kas berkurang di kredit. Saldo menjadi 52 juta. Tanggal 6 membeli bahan habis pakai di toko Maju Jaya sebesar 600.000, maka akun kas berkurang 600.000. Di kredit, saldo di debit menjadi 51.400.000. Pada tanggal 9 April membayar 300.000 ke Instagram untuk mengiklankan jasa sablon yang dimiliki, maka akun kas berkurang di kredit 3 juta. Saldo di debit menjadi 48.400.000. Pada tanggal 11 membayar 900.000 untuk menyewa peralatan sablon, maka akun kas berkurang di kredit sebesar 900.000. Maka saldo di debit menjadi 40.500.000. Tanggal 14 membayar 600.000 untuk membeli
tinta sebagai barang habis pakai, maka akun kas berkurang di kredit sebesar 600.000. Saldo menjadi 46.900.000. Tanggal 15 membayar utang ke Toko Jaya Manunggal 300.000. Akun kas berkurang di kredit sebesar 300.000. Saldo menjadi 46.600.000. Akun 02 yaitu akun piutang usaha pada tanggal 22 April bekerja sebagai sablon kaos satuan siap jadi untuk acara kompetisi game. Pemilik acara bersedia membayar 600.000 tanggal 26 April. Dimasukkan ke dalam debit 600.000, di saldo debit 600.000. Pada akun 03, akun bahan habis pakai. Pada tanggal 6 April, membeli bahan habis pakai di Toko Maju Jaya sebesar 600.000. Dimasukkan ke dalam debit 600.000, ke dalam saldo debit 600.000. Akun 04 yaitu akun utang. Pada tanggal 15 April membayar utang ke Toko Jaya Manunggal 300.000. Dimasukkan ke dalam debit 300.000, dimasukkan ke dalam saldo debit 300.000. Pada akun 05 yaitu akun modal PT Berkah Abadi. Pada tanggal 1 membuka rekening bank atas nama Ines Dinda Amalia dengan setoran awal 50 juta. Dimasukkan ke dalam kredit 50 juta, dimasukkan ke dalam saldo kredit 50 juta. Akun 06 yaitu akun Privo PT Berkah Abadi. Pada tanggal 30 April, Ines menarik tunai 700.000 dari PT Berkah Abadi untuk keperluan pribadi. Dimasukkan ke dalam debit 700.000, dimasukkan ke dalam saldo debit 700.000. Akun 07 yaitu akun pendapatan honor. Pada tanggal 3 April menerima 4 juta atas jasa menjadi teknisi tukang sablon. Dimasukkan ke dalam kredit 4 juta, dimasukkan ke dalam saldo kredit 4 juta. Pada tanggal 19 April menerima 4 juta dari hasil jasa sablon kaos. Dimasukkan ke dalam kredit 4 juta, di dalam saldo kredit 4 juta. Pada tanggal 22 April bekerja sebagai sablon kaos satuan siap jadi untuk acara kompetisi game. Pemilik acara bersedia membayar 600 tanggal 26 April. Dimasukkan ke dalam saldo kredit 600.000, dimasukkan ke dalam saldo kredit 600.000. Pada tanggal 25 April menerima 400.000 dari tetangga atas jasa percetakan sablon pada acara kopdar motor. Dimasukkan ke dalam kredit 400.000, dimasukkan ke dalam saldo kredit 400.000. Tanggal 5 April membayar biaya utilitas sebesar 2 juta di debit, maka saldo 2 juta di debit. Tanggal 9 April membayar biaya iklan sablon ke Instagram sebesar 3 juta di debit, maka saldo 3 juta di debit. 11 April membayar 900.000 untuk menyewa peralatan sablon di debit dan saldo 900.000 di debit. 14 April membayar 600.000 untuk pembelian tinta di debit, maka saldo 600.000 di debit. 30 April membayar 600.000 untuk gaji karyawan di debit, maka saldo bertambah 600.000 di debit. Ini adalah neraca saldo dari PT Berkah Abadi. Kas ada di saldo debit 49.700.000. Piutang ada di saldo debit 600.000. Bahan habis pakai ada di saldo debit 600.000. Utang usaha ada di saldo debit 300.000.
Modal PT Berkah Abadi ada di saldo kredit 50 juta. Prive PT Berkah Abadi ada di saldo debit 700.000. Pendapatan honor ada di saldo kredit 9 juta. Beban utilitas ada di saldo debit 2 juta. Beban iklan ada di saldo debit 3 juta. Beban sewa peralatan ada di saldo debit 900.000. Beban habis pakai ada di saldo debit 600.000. Beban gaji karyawan ada di saldo debit 600.000. Total dari saldo debit adalah 59 juta. Total saldo kredit adalah 59 juta. Keduanya sama, maka balance.